Di-record dulu sama Selika. Lagi mulai aja. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat serta karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul bersama secara tatap maya di Zoom meeting pada hari yang berbahagia ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan ke Nabi besar kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tetap termasuk umatnya yang mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati Ibu Dr. Hajah Teti Ratnasi, MAG, CIPS, CHT, selaku dosen pengampu mata kuliah bimbingan konseling, serta yang saya banggakan Bapak Ibu hadirin yang telah meluangkan waktunya di dalam padatnya kesibukan untuk dapat hadir dalam rangkaian kegiatan seminar pada hari ini. Sebelumnya perkenalkan nama saya Muhammad Hafiz Fikri, selaku moderator, saya akan memandu kegiatan seminar pada kesempatan hari ini. Di seminar kali ini mengambil topik peran guru dalam pelaksanaan bimbingan konseling, di mana topik ini sangat relevan untuk kita pelajari, di mana Bapak Ibu hadirin akan menjadi calon guru khususnya mata pelajaran kimia. Tentu kita tidak mengajarkan murid kita nantinya. Itu ada beberapa hal di luar itu yang harus kita pahami. Salah satu sebenarnya bimbingan konseling mengenai bagaimana guru sebagai tokoh kunci dalam bimbingan konseling dan apa bentuk-bentuk bimbingan konseling guru terhadap siswa. Pada kesempatan kali ini, itu semua akan dibahas oleh para narasumber kita yang sudah hadir pada hari ini. Mereka adalah pakar di bimbingan konseling, juga seorang guru dan mengadakan seminar tingkat nasional. Langsung saja kita sambut Bapak Carma dan Ibu Selinda Jauja yang sudah hadir dalam Zoom meeting ini. Di sisi pertama akan ada pemaparan oleh Bapak Carma, dilanjutkan oleh Ibu Selinda. Kemudian di sisi kedua akan ada tanya jawab dengan pemateri. Tanpa berlama-lama, langsung saja silakan kepada Bapak Carma untuk menyampaikan pematerinya. Ya, ya. Cek suara saya terdengar. Cek terdengar Bapak moderator. Terdengar. Ya, baik, terima kasih uh, kepada Bapak moderator yang telah mempersilahkan saya. Uh, yang terhormat Ibu Dr. Haji Teti Ratnasi, MAG, CHT. Terima kasih Ibu telah mempersiapkan saya untuk presentasi. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat sehat rohani dan jasmani sehingga kita dapat berkumpul di ruang Zoom meeting ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam kami curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia dari zaman jahiliyah hingga zaman yang terang benderang seperti ini. Amin. Di sini saya Carma akan mempresentasikan tentang guru sebagai kunci dalam bimbingan konseling. Amin. Boleh dilanjut. Cek.
Boleh dilanjut PPT-nya. Nah, di sini ada peran guru BK ya. Menurut Omar Hamid dalam Al-Qudin menyatakan bahwa dalam sistem dan proses pendidikan di mana guru pun tetap memegang peran penting ya. Nah, para siswa juga mungkin belajar sendiri tanpa bimbingan guru yang mengemban tugasnya dengan baik. Nah, di sini dalam artian luas ya, guru ini berperan sebagai guru ukuran kognitif, di mana tugasnya umumnya adalah mewariskan pengetahuan berbagai keterampilan kepada siswa. Hal-hal ini yang diwariskan itu sudah tentu harus sesuai dengan ukuran-ukuran yang telah ditentukan oleh masyarakat dan merupakan gambaran tentang keadaan sosial, ekonomi, politik masyarakat yang bersangkutan. Nah, karena itu guru harus memenuhi ukuran kemampuan yang diperlukan dalam melaksanakan tugasnya agar siswa dapat mencapai pendidikan yang tinggi. Hasil pengajaran adalah merupakan integrasi unsur-unsur motivasi dan kemampuan siswa. Nah, isi atau materi pelajaran disampaikan dan dipelajari oleh siswa. Keterampilan guru menyampaikan dan alat bantu juga pengajar membantu jalannya pewawasan itu. Terus yang kedua, guru sebagai agen moral dan politik. Guru ini bertindak sebagai agen moral masyarakat ya, karena fungsinya untuk mendidik masyarakat agar melek terhadap huruf, pandai berhitung, dan memiliki kemampuan kognitif lainnya. Keterampilan tersebut juga dianggap sebagai bagian dari proses pendidikan moral karena masyarakat yang telah pandai membaca dan berpengetahuan akan berusaha menghindarkan dirinya dari tindakan-tindakan kriminal dan menyimpang. Itu ukuran dari masyarakat. Terus juga yang ketiga itu guru sebagai inovator, di mana ini memberikan perubahan dan pengembangan ilmuwan dan teknologi menuntut masyarakat agar senantiasa berubah dan berkembang dalam aspek sehingga menuntut adanya inovasi pendidikan, menimbulkan perubahan baru dan kualitatif pada dari sebelumnya. Tanggung jawab melaksanakan inovasi juga diantaranya terletak pada penyelenggaraan pendidikan di sekolah, dan guru juga memegang peran utama dalam hal itu. Terus juga yang keempat, guru memegang peran kooperatif. Dalam hal ini guru melaksanakan tugasnya. Guru tidak mungkin bekerja sendiri mengandalkan kemampuan secara individual. Karena itu guru harus bekerjasama, baik bekerja sama dengan sesama guru, pekerjaan-pekerjaan sosial dan lembaga-lembaga masyarakatan, maupun dengan persatuan orang tua murid. Nah, boleh dilanjut. Nah, guru juga ya dalam artian ini memiliki peran, di mana yang pertama ini model siswa ini selalu berkembang ke arah ya, dan mereka juga menumbuhkan guru sebagai model yang dapat dicontoh dan dijadikan teladan bagi mahasiswa. Karena itu harus memiliki kelebihan pengetahuan dan juga harus berusaha memberikan bimbingan dan menciptakan intas yang menyenangkan dan menggait belajar gitu.
menyediakan kesempatan bagi anak yang terlibat dalam perencanaan bersama guru, memungkinkan secara efektif. Terus juga yang kedua, guru sebagai perencana. Nah, guru juga berkewajiban mengembangkan tujuan-tujuan pendidikan menjadi rencana-rencana yang operasional. Tujuan-tujuannya harus diterjemahkan menjadi tujuan-tujuan secara lebih spesifik. Nah, dan operasional dalam perencanaan ini siswa juga harus dilibatkan sehingga menjamin referensinya perkembangan juga kebutuhan dan tingkat pengalaman mereka. Nah, terus yang ketiga ini guru berperan sebagai peramal. Nah, di sini bukan peramal yang dukun-dukun itu ya, tapi guru ini memiliki peran sebagai peramal atau piandomis ini untuk kemajuan para siswa yang kaitannya dengan tugas mengevaluasi dan kemajuan belajar siswa. Nah, penilaian ini memiliki arti yang penting bagi para siswa dan orang tua ataupun untuk gurunya sendiri. Terus juga guru berperan sebagai pemimpin. Nah, di dalam hal ini guru adalah pemimpin dalam kelasnya sekaligus sebagai anggota kelompok-kelompok dari siswa. Banyak tugas yang sifatnya manajerial ya yang harus dilakukan oleh para guru. Nah, seperti memelihara ketertiban kelas, mengatur ruangan, bertindak sebagai pengurus rumah tangga di dalam kelas dan menyusun laporan bagi pihak yang memerlukannya. Terus guru juga sebagai petunjuk jalan kepada sumber-sumber. Dalam artian ini di di sini mengemukakan ya bahwa guru ini memiliki komponen-komponen dalam lingkungan tertentu yang terdiri ini dari pertama untuk sumber-sumber guru, yang kedua sebagai sumber-sumber manusia, yang ketiga sebagai sumber-sumber masyarakat, yang keempat sebagai sumber-sumber media, dan yang kelima ini sebagai sumber-sumber kepustakaan. Jadi jelasnya bahwa sumber belajar ini memang sangat luas. Kemampuan guru ini menyediakan dan menunjukkan jalan ke arah sumber-sumber tersebut. Nah, tentunya ini sangat diperlukan ya untuk peran guru. Nah, juga kemampuan ini merupakan bagian dari integral dan kompetensi profesional guru. Terus juga yang keenam ini guru sebagai fasilitator belajar. Nah, peran guru ini sebagai fasilitator mengandung implikasi bagi guru dalam bentuk peranan sebagai berikut. Nah ya, tentu saja peranan yang pertama ini guru sebagai pemimpin dalam kelompok, pemimpin dalam proses kelompok, dan juga memberikan bimbingan dan pelayanan kepada siswa dan juga model peran kepada siswa. Mungkin cukup. Selanjutnya boleh di next dulu slide-nya. Nah, lanjut. Nah, mangga barangkali ada yang ditanyakan nanti sambil ini ya, jika ada yang belum paham terkait tadi apa yang saya sampaikan silahkan ditanyakan. Tapi jangan meminta kepastian karena saya di sini presentasi bukan mengisi hati kamu yang lagi sunyi. Mangga dilanjut dulu ke Ibu Haji Serinda. Mangga saya serahkan kembali. Baik, terima kasih Bapak Charma. Mungkin untuk selanjutnya kita ke pemateri selanjutnya yaitu ke Ibu Selinda Jauja. Silakan.
Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Salinda Jauza dari kelompok 9 ingin mempresentasikan mengenai bentuk-bentuk BK guru terhadap siswa. Sebelumnya saya juga ucapkan terima kasih kepada Ibu Hajah Teti Ratnasi, MAG, CIPS CHT, selaku dosen pengampu dari mata kuliah bimbingan konseling ini. Nah, langsung saja. Sebelumnya, BK ini kan bimbingan konseling. Nah, bimbingan konseling ini meliputi kompetensi hidup, minat, dan bakat peserta didik yang perlu dikembangkan dengan adanya sistem layanan pendidikan yang tidak hanya mengandalkan pada proses pembelajaran saja, melainkan perlu adanya layanan bimbingan konseling. Lalu, apa saja sih bentuk-bentuk dari layanan BK Guru terhadap siswa? Nah, pada kesempatan ini akan dibahas mengenai bentuk-bentuk layanan BK Guru terhadap siswa. Yang pertama secara langsung dan yang kedua secara tidak langsung. Nah, yang pertama ini mengenai bentuk-bentuknya sendiri. Ini ada yang pertama itu adalah ada layanan orientasi. Nah, bagi peserta didik, layanan orientasi ini bertujuan agar peserta didik mendapatkan informasi tentang lingkungan pendidikan sekolah yang baru dimasukinya. Nah, kegiatan yang dilakukan dalam layanan orientasi sekolah ini dapat membantu siswa untuk mengenali lingkungan serta beradaptasi dengan cara mengajak berkeliling di lingkungan sekolah maupun mengajak siswa untuk belajar di lingkungan sekolah. Nah, yang kedua ada layanan informasi. Nah, layanan informasi ini yaitu informasi tentang hidup sehat kepada siswa, tentang perlunya berkomunikasi dengan bahasa baik dan benar. Nah, selanjutnya ada layanan penempatan dan penyaluran. Nah, guru di dalam kelas ini dapat memberikan pelayanan penempatan dan penyaluran kepada siswa, yaitu dengan cara memberikan pengarahan kepada siswa jika terdapat siswa yang mengalami kebingungan dalam menentukan ekstrakurikuler yang akan dipilih. Selanjutnya ada juga layanan pembelajaran. Nah, layanan pembelajaran ini dapat berupa pengenalan siswa yang mengalami permasalahan pembelajaran, pengembangan motivasi, sikap, dan kebiasaan belajar yang baik. Lalu selanjutnya ada juga pengembangan keterampilan belajar, pengajaran perbaikan, dan program pengayaan. Di mana pada layanan pembelajaran ini terdapat beberapa sistem pengajaran, diantaranya yaitu sistem klasikal, di mana sistem belajar klasikal adalah sistem pengajaran bersama di dalam kelas. Selanjutnya ada juga sistem pengajaran privat, yaitu sistem belajar privat, di mana pengajarannya ini secara pribadi atau perorangan. Lalu ada juga sistem kelompok, yaitu sistem belajar yang digunakan dengan cara mengelompokkan siswa sesuai kemampuannya dan tidak berdasarkan kelas. Selanjutnya ada layanan konseling perorangan. Nah, dengan layanan ini dapat membantu menumbuhkan pemahaman kepada peserta didik atas permasalahan individu dirinya. Nah, sehingga individu tersebut dapat mengembangkan persepsinya ke arah positif. Nah, layanan konseling perorangan yang diberikan oleh guru kelas kepada siswa ini dilakukan secara kondisional. Yang artinya bahwa layanan ini diberikan apabila terdapat siswa yang mengalami permasalahan tertentu. Nah, selanjutnya ada layanan bimbingan kelompok.
Nah, pada layanan bimbingan kelompok ini diberikan guru kelas kepada siswa saat jam pelajaran, yaitu diberikan pada suatu kelompok siswa yang memiliki permasalahan yang sama. Nah, menurut Kemendikbud menyatakan bahwa konseling kelompok ini termasuk cara pemberian layanan bimbingan konseling secara langsung. Nah, konseling kelompok ini dapat memberikan anak-anak kesempatan untuk mengembangkan keterampilan, mengevaluasi diri mereka sendiri, dan mencapai hubungan yang memungkinkan mereka untuk lebih siap dari kelompok belajar yang lebih besar dan dapat belajar dari pengalaman. Selanjutnya ada layanan konseling kelompok. Nah, di layanan konseling kelompok ini diberikan guru secara kondisional, yaitu ketika terdapat suatu kelompok yang memiliki permasalahan yang sama. Nah, menurut Kemendikbud ini terdapat dua kondisi atau terdapat himpunan data dan juga alih tangan kasus pada layanan konseling kelompok, di mana himpunan data ini pelaksanaan kegiatannya itu dilakukan dengan cara komunikasi terhadap orang tua siswa, baik secara langsung maupun melalui media WhatsApp atau SMS untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pribadi peserta didik. Nah, selanjutnya pada alih tangan kasus ini apabila terdapat permasalahan yang berkaitan dengan siswa, tetapi guru kelas tidak bisa menanganinya. Selanjutnya ada juga kunjungan rumah. Nah, kunjungan rumah ini dilakukan saat terdapat siswa yang tidak masuk sekolah minimal selama 3 hari. Nah, dari sini juga guru akan melakukan kunjungan untuk memperoleh informasi yang benar mengenai penyebab siswa tidak masuk sekolah. Nah, ini ada bentuk-bentuk layanan BK. Nah, tadi juga sudah dijelaskan ya mengenai berbagai layanan BK atau bentuk-bentuk layanan BK. Nah, yang termasuk ke dalam bentuk-bentuk layanan BK secara langsung diantaranya adalah ada konseling individual, ada konseling kelompok, ada bimbingan kelompok, ada bimbingan klasikal, ada bimbingan kelas besar atau lintas kelas, ada konsultasi, ada kolaborasi, ada alih tangan kasus, kunjungan rumah, dan layanan advokasi serta konferensi kasus. Nah, selanjutnya bentuk-bentuk layanan secara tidak langsung ini berupa papan bimbingan yang misalnya papan bimbingannya ini ditempel atau disebarkan di dinding sekolah gitu. Selanjutnya ada leaflet dan juga e-counseling. Nah, contoh e-counselingnya ini seperti pada gambar ya, misalnya melakukan bimbingan konseling tetapi secara virtual seperti di Zoom seperti itu. Nah, kesimpulannya, bentuk-bentuk bimbingan konseling dilakukan oleh guru dalam kelas dalam melaksanakan BK di sekolah itu ya diantaranya ada layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan pembelajaran, layanan konseling perorangan, layanan bimbingan kelompok, dan layanan konseling kelompok. Nah, bentuk layanan bimbingan konseling ini ada yang secara langsung dan juga secara tidak langsung. Nah, mungkin sekian pemaparan materi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Ibu Selim dan saya telah memakan materinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua yaitu tanya jawab dengan pemateri. Di termin pertama akan dibuka untuk 3 penanya ke masing-masing pemateri. Silakan bagi yang mau bertanya bisa raise hand
Yuk, bagi yang ingin bertanya untuk Bapak Carma itu dengan materi guru sebagai tokoh kunci dalam BK, dan untuk Ibu Selinda itu bentuk-bentuk BK guru terhadap siswa. Maka resign terlebih dahulu. Baik, saya hitung sampai 5. Kalau tidak ada, mungkin dicukupkan saja pemaparan materinya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir dalam Zoom meeting ini. Kita akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.